Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kebun RB. Nah, hari ini kita mau membahas tentang penyiraman. Ternyata penyiraman itu ada waktunya. Oke Nelson, mungkin bisa dijelasin nih ke teman-teman nih. Mungkin kita istilahnya kalau logikanya lagi siang bolong gini, kalau pohon disiram dengan kayak dimandiin itu mungkin bisa kaget dia. Jadi sebenarnya tidak pantas, nggak bagus. Dan mungkin ini kayak Pak Algi bilang bisa kita jauhin dikit ya pikirnya, biar kalau bisa batang itu minimal nggak kena atau nggak bawahnya doang. Jangan rentan ke penyakit lembab. Kecuali penyemprotan kita rutin. Jadi gini boy, kalau panas orang juga kalau panas gitu mandi kan kurang bagus kayak dingin. Jadi kaget ya. Nelson bilang kalau bisa itu di bawah jam 10. Jadi sama lewat jam 4, jam 5 dan sore. Lewat jam 4. Tapi jam 4 ini lihat kalau satu musim tertentu jam 4 masih panas, kita mesti di setengah 5 atau jam 5 dinaik. Ya. Kamu coba sini. Jadi kamu lihat ya, ini sekarang udah jam 10.50, berarti udah 50 menit yang lalu udah nggak boleh sini. Ini agak dekat, coba dijauhin supaya lihat ya. Jauhin maksimal ya. Coba. Satu lagi. Maksimal, jauh maksimal. Nanti lain kali waktu bikin itu selang yang hitam kan gampang diganti kan? Iya. Kurang ke sini. Jadi ini satu garis sebelah sini. Jadi opposite dia. Satu itu lurus dong. Yang sebelah sana. Yanto. Ya. Oke lah. Ya situ ya. Jadi dia ketemu ujung. Ya. Jadi usahakan supaya air itu jangan kena ke batang. Iya. Kalaupun kena minimal banyak ya. Nah, jadi kalau airnya ini benar ini turunnya fish downnya dia ada apanya, dia tutupnya betul. Nah itu udah pas itu kayak gitu aja udah kayak gitu. Jadi kalau dia begini air sampai ke sini, kalau sini ada air boy ya, jadi itu akarnya akan menuju ke sini. Betul. Akarnya makin lebar. Yes. Nah boy bisa coba tanya pengalaman sama Pak Agil sama Nelson, mungkin bisa tambah nih. Ya. Jadi ini pohon baru umur 1 tahun ya. Bagus ini. Ya, lumayan bagus ya. Ya ini udah sebetulnya udah oke ya, tinggal nanti di manage aja pengairan. Syukur-syukur nanti kalau udah bisa masuk pemupukan karena dengan sistem microsprinkler tidak hanya air tapi air dan pupuk. Jadi memastikan bahwa tanaman bisa mendapatkan pupuk yang lebih sering. Kalau kita tadi bahasan mengenai manusia, saya ibaratkan tanaman juga kayak manusia. Dengan konsep pemupukan konvensional, kita makan itu sehari 1 kali tapi 3 piring sekaligus. Sekaligus. Kalau dengan vertigasi kita tuh makan tuh sehari tetap sama-sama 3 piring tapi dipecah pagi, siang, sore. Jadi penyerapan terhadap nutrisi itu akan jauh lebih baik, efisien ya. Jadi pemupukan dengan cara vertigasi. Vertigasi itu maksudnya itu pupuk cair. Ya, Bukan dia dilarutkan. Pupuk yang dilarutkan ya. Jadi dicairkan ya. Dilarutkan di satu tempat. Kayak garam gitu. Kemudian dari sana pakai pompa atau dengan gravitasi masuk ke sini melalui sprinkler. Maksudnya begitu, boy. Pagi ya jam 6 udah boleh jalan lah. Jam 6 sampai jam 10. Tapi kalau jam 10 panas juga tadi Om bilang. Ya, jam setengah 10. Setengah 10 udah berhenti. Nanti nextnya mungkin jam 5 sore ke sampai tidur lah. Ya. Anak-anak sebenarnya lebih senang malam ya. Coba lebih senang malam siramnya. Iya. Ya makanya mendingan malam aja. Ya kan? Yang penting keliling lihat dia punya pipa jalan atau enggak sprinkler. Jadi Sep, kamu kalau mau malam aja nggak apa-apa. Siramnya. Ya mungkin dari jam 5 sampai jam 9. Iya, bisa. Udah, boleh. Jadi pagi-pagi nggak usah siram. Jadi dia udah lembab, pagi udah lembab. Gitu ya. Iya, betul. Ya. Jadi ada usul apa nih dari ini? Jadi saya... kita begini mau pelajari boy bagaimana penyiraman dan pemupukan secara bertahap. Betul. Ya, dengan cara Vertigasi. pakai vertigasi. Vertigasi maksudnya itu pupuknya udah berbentuknya cair terus disalurkan melalui irigasi ini. Nah, coba Pak dijelasin Pak. Jadi menyimpulkan apa yang tadi sedikit disampaikan bahwa intinya kita meminta bahwa tanaman itu mendapatkan pupuk yang lebih sering tapi jumlahnya sedikit-sedikit. Ya, jadi ibaratnya kita makan itu sehari 3 kali, sepiring siang, sepiring pagi, sepiring malam, sore. Jadi 1 hari 3 kali dibandingkan sama pupuk yang terlalu besar, jumlahnya terlalu besar tapi nanti banyak yang leaching atau yang terbuang, atau misalnya bisa karena hujan juga gitu kan, bisa terbuang karena bisa juga jadi atau toxicity ya, bisa jadi toxicity atau jadi juga kebanyakan pupuk
malah jadi mupuk rumput. Iya. Ya, itu yang mungkin nanti Ya, bisa jadi kita cara sarankan. konvensional mungkin pupuk 3 bulan sekali. Iya. Itu Ini 2 minggu sekali. jadi kalau makan sekali banyak itu mendingan Iya. ini makannya bertahap, Betul. dikasih nutrisi bertahap sesuai dengan kebutuhan. Yes. Ya. Jadi sesuai dengan umur pohon. Betul. Sehingga efisiensinya lebih bagus. Kalau kita tanam sekali kasih untuk 2 bulan atau 3 bulan, nanti yang makan itu selain pohon ada rumput, karena rumput ini pertumbuhannya nggak stabil. Musim hujan 1 bulan langsung besar. Nah, kalau pohon rumputnya besar, butuh pupuknya, dia makannya pupuknya lebih banyak. Ya, itulah. Jadi usahakan di bawah kanopi ini bersih. Ya. Bagusnya kita pakai ini, kita lihat ini. Arasin pitoy. Keluar ini. Cuma arasin pitoy kalau pohonnya udah besar agak sedikit susah. Agak susah. Ya. Oke. Dia menjalannya cepat sekali. Nah, Dia jadi kasih gini, sini Boy. klop-klop. Intinya ini Nelson kan anak muda. Baru pulang dari Amerika, saya kaget juga. Pulang dari Amerika, dia lihat peluangnya, di kebun lebih bagus. 3 tahun belajar kebun durian, wah luar biasa. Saya lihat cara pruningnya udah luar biasa. Tapi yang intinya, jadi maknanya hari ini bahwa kita berkebun itu kita bisa pastikan bisa menghasilkan buah dengan ukuran, dengan kualitas, ya, dengan kemanisannya. Kemanisan dihitung dengan breeds ya. Ya, itu yang sesuai yang diinginkan. Dan yang paling positif adalah bisa mengajari kita semua, terutama anak muda ya. Ini Pak Agil juga berusaha bagaimana supaya Indonesia ini cepat mengikuti kemajuan yang ada di Malaysia dan di Thailand. Dan tadi saya dengar tanah di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya banyak, tapi di Bangka, di Kalimantan juga subur sekali. Ya, tanah kita lebih subur, mineral alam yang berlimpah, hasilnya iklimnya pas, hasilnya harusnya lebih bagus. Ya, jadi untuk para petani jangan takut, berkebunlah dengan memakai ilmu, pasti hasilnya bagus. Seperti apa? Ilmu pengetahuan, kalau kita bisa menguasai apa-apa kita kerjakan, bisa hasilnya lebih baik. Karena apa? Itu sudah ada penelitiannya. Nah, ini Pak Agil udah ada penelitian di Malaysia, tinggal digunain. Mana yang bagus di sana, mana yang nggak bagus di sana, dia udah pengalaman. Nelson juga sering pergi, dan ada kemarin ada dari seminar. 2012 kita dari sana. Ya, kemarin ada seminar, panggil semua orang-orang yang tertarik sama durian, pakar-pakarnya saya lihat hadir semua. Malaysia semua itu. Nah, orang Malaysia, dan mereka kasih tahu bagaimana caranya memanage suatu perkebunan yang modern, perkebunan durian. Dan Nelson dan teman-teman ini mau terbuka untuk semua petani yang ada di Indonesia. Yang mau bertanya bisa tanya di kolom komentar. Nanti akan dijawab sama Nelson sendiri. Bisa. Ya, sama Pak Agil juga bisa kan? Bisa. Boleh bisa telepon. Ya. Prinsipnya kita mau membantu. Tapi mungkin yang kita ngomong ini ada mungkin yang tidak berkenan atau ada yang salah, kita mohon maaf. Ya, kita pun masih baru belajar. Tapi maksud dan tujuan kita adalah bagaimana caranya supaya negara kita ini bisa menghasilkan buah yang bagus, export quality, bisa ekspor sehingga kita tidak import buah lagi. Kalau bisa begitu. Jadi prinsipnya anak-anak muda jangan takut berkebun. Sekarang udah ada ilmu pengetahuan dan eksak hasilnya bisa lebih bagus. Ya, baik. Oke teman-teman, terima kasih. Kita mau keliling kebun lagi, ikuti terus channel Kebun RB. Terima kasih.